Oke. Sekarang Gimana? balik lagi di ruang B berapa? B05, B05 ruang betul, bos. Ruang bos benar. Asik. Disclaimer lagi ya, mungkin di episode kemarin karena kita disclaimer di akhir. Ya. Asal muasal kenapa namanya ruang bos? Karena kebetulan itu tuh namanya sama-sama ruangan kita. Iya, karena Ruangan kita di apa ya? apart yang tower B. Enggak, kita nama kamar apartemen kita B05. Yes, nah itu maksudnya B-nya itu dari mana? B itu tower B. Tower B. 05 itu nama ruangannya Betul, kita. betul. Oke, so mungkin itu sedikit perkenalan nama kita ya. Yes. Oke, jadi setelah episode 1 kemarin ya, kita ngebahas masalah, bukan masalah sih, lebih tepatnya ini ya, pertanyaan ya. Pertanyaan mengenai apakah kuliah sambil kerja Ya. worth it? Akhirnya Dan kita, jawabannya apa, teman-teman? Kemarin? ya kita udah punya kesimpulan masing-masing. Iya. Mungkin Oke. tergantung kasusnya gimana. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang memang harus bekerja sambil kuliah untuk memenuhi beberapa Ya, karena ada kewajiban lah betul. jatuhnya. Karena ada emang mahasiswa yang Iya. keharusannya gitu loh. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya based on situation masing-masing. Betul. Oke, jadi di episode kedua ini Kita bakal bahas bakal bahas mengenai lebih penting mana skill, bukan lebih penting sih. Karena keduanya penting. Minum dulu kali ya. it's okay. Guys. Apa Capek ya? bro, habis pulang kerja. Iya, Lu gila gimana? nih. Ya, Jam di 11 berapa nih. Gila. Jam 23.57. Yes, kita shoot di jam 2. 00 cuy, 00. 00. Gila. Jam pulang kerja banget sebenarnya. Yo, ini bukan jam kerja sih, bro. Baru pulang jam kerja ya. Terlalu malam ya. Iya, ini mah. Tapi kita sebagai perintis yang Iya. hard worker. We are not the lucky boy, but we are the hard worker guy. Asik. Ya kan? Iya. Bisa. Jadi gimana kerja kemarin? Ya, Hari ini alhamdulillah deh. bro. Iya. After 2 hari nggak tidur, tadi pitching ke salah satu klien ya government. Ya, alhamdulillah lancar lah. Alhamdulillah Sisa menunggu tanggal mainnya aja nih. Oke, jadi kebetulan Fahrul hari ini habis pitching suatu project yang lumayan gede banget sih menurut gue itu project. Amin, insya Allah. Dan ya mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Pitching pertama sudah berjalan dengan lancar ya. Amin. Yes. Dari jam berapa mulainya? Tadi jam 7. Jam 7. After dinner lah. Wow, oke. Berarti meetingnya tuh dilakuin di jam-jam ini ya, jam makan malam. Yes. Ya? Oke. Kebetulan gua sih 2 hari ini tuh ngedit 2 video sih langsung. Gila ya. Lumayan. Jadi 2 video diedit langsung, tayang di hari yang sama di hari ini kebetulan. Gila. Ya seperti itulah ya. Terakhir kita ketemu di hari Senin pagi ya. Senin pagi. Berarti benar-benar kita after itu. Makanya kemarin pas lu minta audio gue bilang, udah fokus dulu Mal. Lu pasti sibuk nih. Gue juga pasti sibuk. Ini laptop ini aja nggak pernah gue buka sampai nyampe di rumah tuh. Gue pakai laptop kantor buat. Ya, buat laptop ini. Laptop pribadi Laptop sorry. legend. Laptop legend. Ya. Saksi hidup itu. Gila. Oke, mungkin back to the topic. Yes. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang lebih penting skill grinding dulu atau networking dulu. Oke. Ini pembahasan yang menarik ya. Menarik guys. ya. Karena lu dan gue mungkin punya kasus yang berbeda di topik ini. Betul. Mungkin dari lu dulu deh. Mungkin Baik. lebih penting mana dulu tuh? Kalau dari gua sih skill grinding dulu atau networking dulu, sebenarnya keduanya ini sama-sama penting ya. Oke. Jadi kalau misal bisa start dua-duanya langsung ya boleh-boleh aja, kenapa enggak gitu. Tapi kalau dari case-nya gua kemarin, nah itu kenapa gue bilang pas masuk kuliah nih di tahun pertama tuh lu hard skill dulu fokus. Jadi skill grinding dulu kan. Oke. Nah terus pas masuk tahun kedua lu baru tuh mulai koneksi relasi karena lu udah ada basic. Karena ketika lu lu punya koneksi nih tapi lu nggak ada skill, lu nggak bakal kepake. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari sudut pandang itu mungkin sama kali ya. Skill grinding dan networking itu tidak bisa dilakukan secara yang bersamaan gitu loh. Ya menurut lu gimana? sebenarnya bisa aja nih. Oh, bisa. Karena gue waktu itu cuy gue belum ada skill sama sekali. Gue belum ada ini, tapi gue karena gue kenal orang yang udah punya skillnya dan gue
kenal sama orang yang butuh orang yang punya skill ini. Oke. Jadi even gua nggak punya skill sama sekali, tapi gua punya relasi yang saling ngebutuhin, udah gua koneksiin. Gitu. Oke, berarti kalau di kasusnya lu skill grinding dengan networking bisa dilakukan secara bersamaan. Bisa berarti. aja. Tapi better mana ya, better skill dulu biar yang kepake lu nggak butuh orang yang punya skillnya, tapi lu bisa pakai diri lu sendiri. Oke, berarti gue paham. Berarti di timeline lu mungkin sebut apa ya? 4 tahun belakangan ya? Iya. 4 tahun belakangan ini tuh ada fase di mana lu skill grinding dan networking secara bersamaan, dan ada yang skill grinding dulu Yes. sambil baru networkingnya belakangan gitu. Tapi kedua itu pernah dilakukan secara Iya, pernah gua alamin lah. Iya kan? Oke. Pada Bayu. Menarik sih menurut gua. Tapi kalau gua balik lagi sih sebenarnya hal ini tuh tidak bisa berlaku untuk semua orang. Gitu. Betul. Ada orang yang bisa skill grinding sambil networking secara bersamaan, ada yang enggak gitu. Kalau gua termasuk orang yang nggak bisa sebenarnya. Oh ya? Iya, karena gua termasuk orang yang gampang terdistract gitu. Kalau misalkan udah ngelakuin satu hal yang menurut gua ini harus fokus nih. Benar. Gua nggak bisa dipecah fokusnya. Wah, I see. Oke. Kayak waktu tahun 2023. Itu tuh gue ngerasa gini. Karena gue kan biasanya editor ya. Video editor. Iya. Jadi di tahun 2023 skill editing gue tuh masih mediocre banget sebenarnya. Masih terlalu kayak mungkin di bawah rata-rata kali ya. Di tahun 2003. Tahun 2023. Oh, sorry, 2023 Tahun ya. 2023 bulan apa ya waktu itu? Bulan Juni Juli gitu lah. 2023. Oke. Nah, di fase itu kan kita harus ini kan dari kampus tuh. Oh iya. Kita harus magang. Benar. Nah, kebetulan gue belum dapat magang waktu itu karena ada beberapa hal lah yang harus gue lakuin sehingga gue harus sedikit lebih telat untuk ikut magang. So, jadi waktu itu karena gue sadar skill gue masih terlalu mediocre, kayaknya entah 1,5 bulan atau 2 bulan, kayaknya 1,5 bulan deh. 1,5 bulan tuh gue betul apa ya gimana ya sebutannya, bener-bener ngurung diri di kamar. Oh iya. Ngapain tuh? Gue belajar After Effects. Berarti lu ngerasain fase yang gue rasain di awal tahun. Iya. Ya karena jujur ngelihat LinkedIn waktu kita di fase itu tuh kayak pada ngeri ini banget, ngeri ya. Bahasa tuh bahasa yang kita nggak ngerti. Betul. Saya diterima di perusahaan ini, posisinya sebagai ini. Waduh, ini posisi yang gue nggak pernah denger. Gila sih itu. Di situ gue mulai skill grinding lah. Mungkin networking bahkan nggak ini di gue nggak ngejalanin sama sekali. Gitu. Ya udah gue fokus di hal yang menurut gue perlu gue pelajarin gitu. Karena pada waktu itu tuh gue merasa gue ya mediocre. Benar. Kayak nambal ban lah. Iya. Ada beberapa yang bocor harus gue tambal dulu biar bisa jalan lagi. Benar. Mulai dari situ tuh akhirnya skill grinding selama 2 bulan atau 1,5 bulan gitulah. Tiap hari tuh literally tiap hari belajar After Effects. Yes. Akhirnya gue pede untuk ngelamar kerja sebagai editor dan alhamdulillah langsung keterima. Cukup cepat berarti ya. Cukup cepat sih sebenarnya. Selama 2 bulan tuh. Di situ tuh gue baru ngerasa setelah gue udah bisa ngedit, selanjutnya ya jangan repetitif gitu, jangan ngedit terus. Iya betul. Harus networking. Benar. Tapi kalau saat itu gue mutusin untuk networking dulu, lu tuh nggak punya hal yang bisa di show off gitu loh saat networking. Jadi kesannya lu belum punya skill yang mungkin ini ya, mungkin sedikit menonjol di lu. Benar. Gitu. Tapi kalau misalkan lu nekat networking, lu ngomong ke orang, kesannya kayak ya udah hal yang nggak lu lakuin gitu loh. Jadi kayak sekedar buat diterima aja. Benar. Jadi waktu itu kalau misalkan saat itu gua kayak gitu langsung networking akan kejadiannya kayak gitu. Bener. Soalnya emang kalau kebutuhan untuk work full job gitu ya, itu emang kita harus ada itu skillnya dulu. Kalau misalnya nggak ada kan kayak freelance, it's okay lah. Kalau misal kita mempertemukan ini kan kita udah dapat jasa nih. Misal gua temuin lu sama ini, nanti bayar ke sini, hasilnya kasih ke gue yang kasih. Nah itu kan memang bentuknya freelance. Tapi kalau untuk full time job kan kita tiap hari tuh di kantor. Itu bakal ngerusak nama sih kalau even gue sebagai bos nih, lu kenal sama gue hire lu masuk kerja. Lu di awal ini orang bagus nih, oke, brandingnya bagus, networkingnya bagus, tapi pas udah kerja kita lihat skillnya nggak sesuai nih sama, nah itu kan malah ngerusak citra kita. Gitu. Jadi takutnya ketika lu udah networking nih, lu sudah dipertemukan dengan orang yang mungkin tepat nih,
tapi skill lu tidak tepat. Tepat, Itu betul. yang Iya, ditakutkan. Bang. Jadi apa yang lu sampaikan ke mereka takutnya tidak apa ya, tidak benar juga gitu. Betul. Kayak, wah kita misalkan gini, misalkan gue katakanlah skill gue masih lumayan mediocre lah di community gue misalkan. Yeah. Terus gue ketemu lu sebagai bos misalkan, or sebagai ya istilahnya orang penting lah. Amin. Gue mau coba networking sama lu nih, misalkan. Tapi gue gak punya skill yang menonjol gitu. Apa yang mau gue pamerin gitu loh? Benar. Untuk lu bisa tertarik sama gue, kan nggak ada kan? Iya. Itu. Even lu sebagai saudara gue nih, lu mau kerja sama gue, kalau lu nggak ada skillnya ya, gue bakal buang. Iya. Jadi ya, tapi beberapa orang itu ada yang bisa networking sambil skill grinding secara bersamaan. Benar. Contohnya ada temen gue satu orang lah. Dia itu editor juga bareng sama gue. Tapi dia ini networking sama orang-orang yang bekerja di bidang musik. Siapa si anaknya? Yang teman lu anak PU kan? Oh bukan. Oh beda. Beda. Jadi dia tuh networkingnya bagus sama orang-orang yang mungkin inilah band-band yang lumayan ini ya, lumayan terkenal. Dia juga emang mantan anak band. Oh pantes. Dan ngeditnya juga jago gitu loh. Di fase sekarang dia itu masih apa ya, masih networking di ininya, di dunia musiknya masih berjalan dengan bagus dan editingnya juga makin ini loh, makin ngeri sebenarnya. Wow. Jadi itu orang-orang pilihan mungkin ya, atau ya gue nggak tahu itu mungkin entah bisa dilatih atau memang sebenarnya kalau dibilang bisa dilatih sih harusnya bisa dilatih ya. Iya. Cuman seberapa kuat lu aja. Benar. Kadang iya sih cara networking itu kadang gue juga sebenarnya simpelnya networking itu ketika kita udah kenal sama misal orang gede nih, dia yang ibaratnya lu udah dekat aja sama dia. Nanti tuh dia bakal otomatis kebawa gitu sama lingkungannya dia. Cuman ya caranya kita buat bisa, misal nih lu dikenalin sama orang sana, gimana biar lu bisa akrab gitu sama orang sana lagi. Jadi saling-saling. Tapi kalau misalnya lu dekatnya sama dia terus pas dikenalin nggak bisa ngehandle itu, jatuhnya cuman kayak ya udah sekedar kenal sapa doang. Iya benar. Dan kadang ada beberapa orang tuh yang gini. Ini berlaku di kasusnya gue ya. Gue waktu mau memulai networking itu kan udah ngerasa kayak gue kemarin 2 bulan yang lalu tuh udah lumayan grinding, lumayan keras nih menurut gue kan. Ini waktunya gue show off nih. Nah, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang gini, lu grindingnya kayak gimana sih? Maksudnya skill grinding itu gimana? Buat lu yang biasa ngambil freelance itu bisa jadi portofolio untuk networking juga. Tapi saat itu yang gue lakuin adalah gue bikin fake project dan itu worth project. Iya. Dan itu worth buat gue. It's okay. Yang penting lu emang punya skill yang kayak gitu kan. Tapi menurut pandangan lu gimana tentang ini? Tentang apa? Fake project. Fake portofolio itu menurut gue it's okay guys. Selama lu masih bisa mempertanggungjawabkannya. Iya benar. Iya kayak gitu aja. Karena ini kan project yang kita buat gimana ya sebutannya ya? Ini project yang kita bikin untuk diri kita sendiri sebenarnya. Iya, it's okay. Iya kan? Dan menurut gue itu sesuatu yang familiar lah menurut gue Mal. Karena emang dulu tuh ya ini juga agak black side-nya gue ya. Karena emang beberapa gue ketika mau di-link sama project gede ya gue nyebut ini lah, bahkan ada satu project yang ini gue ini gak sih kalau gue show di sini gue munculin di sini. Coba ya kalau memang gak aman nanti gue cut bisa. Oke. Jadi pernah tuh ada mau di-link lah. Ini interview sih, mau interview, gajinya 2 digit. Gue ditanyain pernah bikin aplikasi apa aja gitu. Nah gue waktu itu kan belum pernah bikin aplikasi sama sekali ya, aplikasi mobile. Tapi karena gue ada networking yang ngasih gue jalur ke sana ya udah nih. Gue ditawarin berapa ya waktu itu ya, pokoknya 14 kalau nggak salah. Lu tau lah kayaknya. Nah alhasil gue bilang saya belum pernah, waktu itu gue nggak bilang gue belum pernah, gue langsung cari aplikasi di Play Store yang menurut gue nih yang relatable gitu sama apa yang mau dibuat kliennya. Nah ada nih satu project gue ambil, ini mah gue kenal juga nih siapa developernya, karena waktu itu dia pernah show up di gue waktu itu
orang yang mau gue hire di company gue lah. Pas gue ambil, gue show up ke dia, wih oke di ACC. Udah gue kerja sama dia satu orang. Pas gue kerja diminta lah bikin project. Gue hubungin orang yang kemarin gue ini. Mau ngerjain project ini gak? Nanti gue kasih segini buat fee-nya. Di ACC udah. Kerjanya kayak gitu aja sekarang. Sampai di akhirnya gue bisa ambil ngejar lah. Bisa bikin aplikasi sendiri. Akhirnya gue bisa, udah gue gak pakai lagi orangnya. Oke. Itu gak tahu lah ya. Enggak, itu sebenarnya mungkin ya. Ketika ketika kasus itu tuh lu dipertemukan saat lu interview, mungkin salah. Gitu loh. Tapi karena lu sudah diterima kerja dan lu ngelakuin itu, harusnya menurut gue masih bisa sih sebenarnya. Harusnya ya masih oke. Yang penting at the end lu tetap bisa bikin aplikasi kalau diminta setelahnya gitu. Enggak lu bergantung sama ini orang. Iya. Pastilah. Karena kalau gitu duit gaji kita habis dong ke dia terus gitu. Iya benar. Tiap ada project ya kan. Kalau gue gini, sebenarnya sesimpel gini. Lu nggak pernah bikin itu, tapi lu tahu caranya. Nah iya. Menurut gue itu masih. Iya itu menurut gue udah oke. Ya udah segitu aja. Kayak waktu itu gue dapat tugas editan. Gue tuh nggak pernah ngedit. Yang stylenya tuh gaming komedi. Gue tuh nggak pernah. Gue tuh selalu yang simple gitu yang kayak monolog. Yang modelnya mungkin kayak ini lah. Kayak endorsement kayak punya gue itu. Kayak Raymond Chin gitu kan. Kayak stylenya Malaka itu mungkin gue masih bisa. Emang style gue kiblatnya ke arah sana gitu loh. Walaupun belum mendekati banget ya. Iya. Tapi ada satu hari di mana gue tuh diminta untuk ngedit video gameplay dari GTA kalau lu tahu. Nah jadi dibikin kompilasi, dibikin lucu apa segala macem. Ya gue bingung kan. Aduh ini selera komedi gue dan selera komedi si bos gue itu beda. Nah tapi dibilang tahu nggak cara bikinnya? Ya tahu gitu loh. Jadi outputnya bisa sama yang lu maksud. Tapi selera komedinya mungkin agak sedikit beda gitu loh. Mungkin problemnya di situ aja. Ya itu jam terbang sih. Semakin lu sering komunikasi sama bos lu, semakin lu kenal juga selera komedinya kayak gimana waktu itu. Akhirnya kan gue coba makin bonding sama bos gue. Dan dia juga akhirnya gimana ya, gue dapet vibe. Bukan vibe sih, lebih tepatnya gue dapet lah selera komedi dia tuh kayak gimana. Dan gue akhirnya kebawa gitu. Oke. Nice. Cuman gue bilang, gue kayaknya lebih bisa diandelin di konten-konten yang jatuhnya tuh kayak podcast atau monolog. I see. Tapi kalau gaming, gue bisa, tapi gue belum coba lagi. Oke. So sampai saat ini belum ngambil? Belum gue coba lagi karena udah ada orang yang lebih cocok lah sama stylenya. Oke. Berarti emang iya sih cocok-cocokan sih. Betul. Sama kayak aplikasi juga kan. Bener. Nah di gua tuh pas masuk di company ini ternyata juga nggak kebanyakan aplikasi, malah kebanyakannya tuh website. Even ya tetap nanti arahnya pengen ke mobile kan. Bener. Ya alhamdulillahnya sih jalan lancar sampai sekarang. Gua udah mau setengah tahun di sana. Berarti lu itulah salah satu nilai plusnya networking ya. Betul. Jadi ketika lu ada tugas atau diberikan suatu tugas yang menurut lu gue belum bisa, ya lu belum available untuk ngerjain itu, lu bisa nyuruh orang lain yang lu kenal gitu. Betul. Sebenarnya. Betul, gitu sih Mal. Harusnya sih ya. Gini, karena gue belum pernah ngelakuin hal itu, yang maksudnya gue dapat kerjaan resmi dari main job gue, terus gue lempar ke orang lain, gue belum pernah. Selalu gue yang ngerjain kan. Jadi gue belum tahu ya itu tuh bakal worth atau enggak? Bukan bakal worth, itu tuh bener atau enggak gitu loh. Itu kan sebenarnya tergantung kontrak kerja lo. Iya sih ya. Wah ini bahaya nih Mal, nanti cut deh. Bahaya beneran. Iya sih. Kalau ketahuan sama bos. Bahaya. Bener kena kontrak kita ya. Bisa jadi. Tapi sebenarnya sih kalau dalam dunia kerja ya Mal. Gak sepenting apa hasil ini, gak sepenting apa yang lu lakuin lah sebagai karyawan. Yang penting kerjaannya itu sesuai dengan diharapin bos. Itu sih yang gue tahu ya. Tapi kalau secara hukumnya emang agak
legal sih. Agak Karena ada kontrak kan. Tergantung kontrak lu sama bos lu gimana gitu. Bener. Kalau emang sama bos lu, oh ya udah silahkan gini. Lu gua kasih kebebasan. Wah, Lu boleh ngelakuin apa aja, yang penting kerjaan lu kelar. Ya, mungkin bisa itu aja fine-fine aja gitu ya. Bener. Nah, ngomongin networking, gue tau lah zaman lu masih dari semester 2 sampai sekarang gitu. Menurut lu networking lu itu mulai bagus di timeline yang mana? Apakah saat masih kuliah? Oke. Apa pas awal masuk kerja atau malah sekarang? Oke. Kalau networking gua itu udah intinya kalau misalnya networking ya guys, itu pertama kali dibuild ketika lu first time work sama orang lah. Oh berarti masa ini ya awal kerja berarti? Awal kerja. Okay. Karena mulai dari pas gua kuliah, bukan kerja yang full time atau apa ya. Gua awal kerja pertama kali kan nge-freelance tuh. Freelance awal gua tuh sebagai sistem analis. Sistem analis itu kerjanya menghubungkan antara developer dengan klien. Benar. Tapi sebenarnya itu nge-asisten si project manager. Karena itu tugas utamanya si project manager. Ibaratnya bos gua. Nah, gua diminta untuk handle beberapa project waktu itu buat gantiin dia. Ya, gua ketemu tuh sama klien, ada yang bosnya dia punya ratusan kontainer di seluruh Indonesia yang mau dihubungin. Nanti sisa kita tahu kapal-kapalnya. Nah, itu gua hubungin sama developer. Jadi gua udah ada relasi orang developer jago, gua dapat relasi klien gitu. Nah, once nanti misal gua udah leave dari company dari bos gue itu, gue tetap masih ada kontak si kliennya, jadi gue masih bisa kontak-kontakan, developernya juga gue masih bisa ini, jadi ya itu. Tapi ini menurut gue sih nggak tahu ya. Kalau misalnya di posisi gue sekarang, orang asisten gue misalnya lakuin hal itu, wah gue lempar loh. Iyalah. Nah tapi alhamdulillah sih dari sana pertama kali gue start, tapi sampai sekarang relasinya berkurang karena waktu itu nggak tahu ya, entah bosnya yang bermasalah atau gimana. Gue juga bubar lah pokoknya. Habis itu ya gue mulai freelance. Nah di freelance ini udah gue bisa nyari kliennya sendiri. Nah dari klien sendiri itu gue do the best untuk klien-kliennya. Nah dari sana dapatlah klien yang suka dengan kinerja gue. Dia keep kontak sama gue sampai sekarang. Ada yang bahkan ya ini sampai di titik ini banyak lah dikasih sama klien-klien yang sebelumnya. Jadi ketika kita do the best sama orang itu, ternyata dia bakal balas lebih banyak lagi. Oke, ya benar sih sebenarnya. Jadi networking saat awal masuk kerja itu fase yang ini ya, bukan fase, lebih tepatnya momentum yang lumayan cocok berarti. Penting banget. Karena kenapa? After lu college, after lu graduation, lu kemana? Pasti orang-orang yang lu udah kasih the best ini pasti bakal narik lu gitu. Iya benar-benar. Tapi kan ada beberapa ini loh, beberapa kasus yang mungkin ya kita ini udah biasa dengar kali ya. Ayo kita masuk ke ini, ke organisasi kampus biar networkingnya bagus. Aduh. Itu gimana dengan fenomena yang kayak gitu? Ya itu kayaknya udah dibahas di video sebelumnya gak sih? Yang dia yang apa? Kalau lu mau masuk ke pemerintahan, oke gabung ke organisasi-organisasi kampus, partai dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian mau dunia bisnis, dah mending terjun langsung ke dunia profesional. Oke, berarti langsung ini ya, learning by doing aja ya. Betul. Jadi, sebenarnya benar gitu. Pengalaman adalah guru yang paling berkesan. Dapat soft skillnya dapat, hard skill yang lu udah pelajarin lu bisa implementasi dan uji coba lapangan. Udah dapat semua tuh di situ. Uangnya dapat juga langsung. Benar. Udah. Jadi intinya networking dan skill grinding tidak ada yang lebih baik. Tidak ada. Dua-duanya sangat baik. Sangat baik, sangat sesuatu yang dibutuhkan. Tapi kalau ditanya better mana? Better skill grinding dulu. Skill grinding dulu. Jadi urutannya tuh skill grinding dulu, baru networking. Networking. Gitu. Makanya gue bagi 3 tuh fase kuliah mal. Fase pertama skill grinding, pokoknya fokus hard skill satu role aja untuk satu company yang lu bakal masukin nanti. Terus yang kedua lu fokus terjun tuh ke dunia profesional buat asah soft skill dan implementasi hard skillnya. Terus yang ketiga kan biasanya di tahun kedua itu kan magang-magang ya. Iya gak sih?
Tahun kedua, tahun belum ya, tahun ketiga magang ya. Nah di tahun kedua kalau lu udah terjun duluan nih di perusahaan atau freelance kan lu udah punya porto, udah punya soft skill dan hard skill yang mumpuni nih. Pas lu masuk di magang, perusahaan besar tuh pasti bakal ngelirik lu karena lu udah punya porto daripada teman-teman lu yang lain. Oh iya benar. Jadi Tuh. karena gini, seinget gua, lu tuh nggak pernah magang. Iya nggak sih? Magang Sekali ya? 2 kali di Jababeka. Oh iya. Iya kan di Tanjung Lesung sama ini. Tapi gue tuh kenapa ambil itu mal? Gue tuh sebenarnya kemarin banyak ada yang tawaran gue bukan tawaran sih, gue yang apply ke Singapura. Dia udah ACC. Cuman gue bilang kalau ke Singapura duit awal kan nggak ada. Iya. Nah, gue ambil yang dari Jababeka karena dia udah langsung ACC. Itu pun gue sebagai mahasiswa pertama dari seluruh pendaftar yang diambil. Karena kenapa? Secepat itu cuy. Jadi gue tuh nggak ada interview sama company lain. Gue di interview saat itu juga langsung diambil. Gue di interview siang jam 2 di ACC ditawarin langsung jam 3 dan itu gue bilang bentar ya Bu saya mau ini dulu dalam 24 jam. Enggak Mas harus 10 menit kemudian gitu. Wah ini orang kayaknya mau ngebet banget mau sama gue gitu. Alhasil gue langsung ACC aja karena gue bilang di sana tuh dia udah ngasih tempat tidur fasilitas lah, dikasih uang makan dan waktu itu jarang perusahaan yang ngasih fasilitas 2 ini. Gaji bulanan juga dapat yang dari ini kan kementerian. Jadi udah. Itu sebenarnya antara apa? Tapi statusnya anak magang. Anak magang. Oke, menarik nih. Kan Kampus Merdeka waktu itu. Oh iya, Deng lu daftar itu ya Kampus Merdeka. Kalau gua enggak, kalau gua otodidak. Oh, mandiri. Jadi kalau gue tuh kasusnya gini, bisa dibilang pernah magang atau enggak, bisa dibilang enggak pernah, bisa dibilang pernah. Karena aneh menurut gue. Jadi gini, saat pertama kali dikasih kesempatan sama kampus buat magang, gue tuh nggak daftar Kampus Merdeka waktu itu. Alasannya apa? Kayaknya gue lupa deh. Literally lupa gue. Soalnya udah lama, udah 2023 pertengahan kan. Itu yang pas kita ngobrol sama Rian sama ini gak sih di belakang, bukan? Yang gue bilang kalian mau magang di mana? Oh iya kan? Iya. Oh jadi gini. Kayaknya ini gue kalau nggak salah inget ya. Anak-anak jurusan gue itu nggak ada yang ikut Kampus Merdeka. Betul. Iya, lu bilang iya. Benar, nggak ada yang daftar gitu. Nggak ada yang daftar. Karena seinget gue di periode pertama magang kita tuh masih ada kelas sebenarnya. Iya benar lu bilang kayak gitu. Jadi nggak ada yang ikut magang. Benar. Daftar magang Merdeka. Nggak ada yang ikut Kampus Merdeka. Nah kita semua tuh ini mandiri semua. Nah gua itu dapat satu magang di salah satu agensi kreatif lah sebagai video editor awalnya. Ditanya lah, kamu bisa apa? Bisa bikin kayak gimana? Terus software editingnya pakai apa ya? Gue jawab lah. Set. Oke. Jadi waktu itu interviewnya itu sekali interview itu langsung 4 pendaftar. Nah 4 pendaftar dong. Enggak, jadi per sesi, dibagi sesi. Kayak mungkin dalam 1 minggu itu ada 5 hari untuk interview. 1 hari itu mungkin dibagi 3 sesi. 1 sesi itu 4 orang. I see. Lumayan banyak kan sebenarnya. Nah waktu itu tuh gue 4 orang. Cuman gue yang pakai software Adobe waktu itu. I see. Sisanya kayaknya entah make CapCut atau make apa gitu lah. Setahu gua pada masa itu tuh CapCut tuh masih masih terlalu dianggapnya tuh template gitu tidak seprofesional sekarang. Sekarang udah lumayan bagus gitu. Bahkan sekarang pun gue juga beberapa kali pakai CapCut gitu untuk beberapa editan yang cepet. Nah pada saat itu tuh cuman gue yang pakai Adobe, gue pakai Premiere Pro sama After Effects. Itu kan ngejual banget dong di mata HR kan waktu itu kan. Benar. Oh ya kamu ini ya pakai bisa Adobe berarti ya. Oh bisa animasi juga. Oh iya. Akhirnya diterima. Awalnya di pendaftarannya itu video editor. Pas gua masuk statusnya diganti. Jadi sebutannya apa ya waktu itu ya? Pokoknya gue tuh bertanggung jawab yang megang akun YouTube-nya juga. Terus gue bertanggung jawab bikin skrip juga. Gue bertanggung jawab buat bikin thumbnail juga. Gila. Gue bertanggung jawab buat ngedit video juga. Sepaket ini ya. Mending gue jadi YouTuber. Iya, mending. Iya, kenapa gak gue aja gitu. Tapi kan ini kan konten khusus buat ini kan sebutannya. Buat perusahaan kan waktu itu. Bener. Sorry. Oh, kayaknya
setiap episode selalu ada ya. Kejadian kamera mati kayaknya. Iya, kayaknya harus pakai kamera baru ini. Iya, ini kameranya ya Besok ada lah insya Allah ya. mudah-mudahan lah ya. Amin. Tadi sampai mana sih? Kakak. Oh, sampai ini ya, gue masuk daftar production house ya. Heeh. Nah, gue waktu itu gabung ke salah satu production house yang bikin komedi podcast juga waktu itu. Nah, di fase itu gue mulai networking. Gue kenal sama orang-orang dari PH lain, gue kenal sama orang dari editor-editor dari studio lain juga gitu kan. Ya, menurut gue di fase 1 tahun itu, jadi timelinenya tuh gini. Gue dapat magang. Bulan kedua gue magang, gue dapat kerjaan yang full time. Jadi 4 bulan pertama gue itu 2 bulan akhirnya, 3 bulan terakhirnya itu gue double job. Oh, lu pegang dua-duanya? Gue pegang dua-duanya. Gila sih. Jadi kayak gokil. Senin sampai Kamis gue full ngedit yang buat di PH. Iya. Jumat Sabtu Minggu gue ngedit buat yang di agency itu, yang di apa? Yang magang itu. Iya, yang magang. Gila. Wah, di situ lumayan sih, tenaga habis menurut gue kan. Mana? Oh iya, yang waktu lu cerita Kapan itu aku ya. libur gitu kan. Iya, gila sih itu Mal. Sampai Lu akhirnya berapa lama bertahan di mana? di dua-duanya? Oh, gue yang pertama emang ini kan karena itu statusnya magang. Oh, lu Jadi selesai. ya udah graduation lah. Mungkin ya sebutan ya kayak selesai magang. Oh, oke. Nah, yang di PH itu gue 1 tahun. 1 tahun. Tapi selama 1 tahun itu adalah 1 tahun yang menurut gue lumayan 1 tahun paling mahal lah. Oh, hidup gue. Karena di fase itu tuh gue Gila. ya lumayan menurut gue. Nah, dan memang full story ya karena lu keliling-keliling ya, Iya, ikut-ikut kemana gitu. Gue ke kampungnya Pahrul tuh. Yang gue gak pernah ngebayang. Gila. Gue ke Enak. kampungnya Pahrul. Gila. Ya jadi sebenarnya at the end sebenarnya sama ujung-ujungnya ya. Sama kayak episode sebelumnya. Kita awalnya beda pendapat jadi satu pendapat. Iya ya, benar. Iya, jadi selalu sebenarnya networking itu bagus saat awal masuk kerja itu emang harus di ini banget sih. Benar. Tapi bukan berarti kayak menjilat juga ya. Iya. Bukan menjilat atasan juga itu ya itu style orang beda-beda. Iya, beda-beda. Intinya kalau untuk koneksi, tech connection itu ya apalagi kita sebagai apa namanya nih, Bro? Eksekutor lah ya. Iya. Do the best aja sama apa yang lu eksekusi itu pasti Praktisi. bakal dijaga sama, misal nih gue sebagai bos Akmal jago ngedit misal, gue bakal jagain dia even dia mau ditarik atau dia mau pergi, gue yang bakal tarik dia karena emang gue tahu dia ada skill, kecuali dia nggak dalam kutik anjing ya maksudnya. Kalau dia anjing gue lepas, maksudnya dalam arti kayak Nusuk dia jago nih tapi ya itu dia kerjain apa gimana sih namanya yang kalau maksud dalam artian anjing ini berkhianat gitu. ya berkhianat lah atau apa. Nah itu Intinya beberapa kontrak yang sudah diberikan dilanggar lah. nah itu sebagus apapun skill lu ya gue bakal buang. Oh, iya. Jadi inti dari obrolan tadi lebih penting skill grinding dulu atau networking dulu ya, menurut kita skill grinding dulu ya. Oh ya, sebenarnya sama-sama penting, tapi kalau misalnya mau diduluanin yang mana, mending skill dulu. Skill dulu ya. Ya, tapi kalau misal lu udah di posisi lu udah ada time, kan networking itu ada timingnya ya bro. Iya, ada timingnya benar. Maksudnya ada di mana lu ditakdirin buat ketemu sama seseorang yang lumayan besar gitu. Iya. Nah, sedangkan lu misal belum punya skillnya ya udah lu harus keep koneksi sama orangnya dan lu cari orang apa yang dia butuhin. Karena itu menurut gua bisa bantu lu dapat somethingnya. Benar. Ya. Intinya kedua-duanya penting. Penting, but the first one. Iya, yang pertama ya skill dulu intinya. Ini by the way ini dari kita ya, maksudnya. Iya. Itu kasus yang kita rasain ya. Mungkin orang lain punya kasus yang lebih Benar. lebih enggak, gua networking dulu ya. Udah berarti memang kasus yang mereka seperti itu. Iya, Gitu. karena ada di sini. memang bro ada jawaban ya itu benar loh yang lu bilang. Ada yang bilang lu nggak usah belajar lah, nggak usah pelajarin skill kayak misalnya ngapain gua harus belajar ngedit? Kenapa gua harus belajar coding? Lah kan siapa ya yang pernah bilang? Kayak Timothy kalau nggak salah ya, dia pernah bilang ngapain gue belajar coding lama banget gitu, gue bisa hire segini, gue bayar dia langsung ngerti. Yang penting tuh kenalan sebenarnya memang, karena apa? Even lu jago banget coding, tapi kenalan lu orang-orang ya orang kecil,
project yang biasanya di hire karena gue misal kenal sama seorang menteri misal nih projectnya 500 juta 1 miliar mungkin. Kalau lu masih mainnya di freelance lu dikasih berapa? Ya paling minta 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta paling tinggi. Ya itu. Jadi mending fokus ya kalau bisa sih dua-duanya aja lah. Benar. Kedua-duanya sebenarnya intinya dua-duanya harus dilakuin. Benar. Bukan yang tidak dilakuin juga. Iya. Cuma kan lebih dahulu mana. Benar. Tapi balik lagi mungkin beberapa teman-teman juga ada yang enggak bang gue networking dulu kok gini-gini. Ya udah itu mungkin kasusnya mereka gitu. Betul. Karena kita di sini kita bukan ngasih tips gitu, kita sharing doang. Iya sharing. Kita sharing pengalaman kita. Kalau misalkan emang ada yang masih bingung atau gimana, yang mudah-mudahan bisa terbantu gitu loh. Yes. Tapi kita tidak mengarahkan teman-teman juga gitu. Ini kan saran untuk anak-anak yang mungkin dia masih kuliah, masih mau masuk ke dunia kerja, gitu ya. Mereka kita mending bagi pengalaman aja sebenarnya. Jadi sebenarnya itu tadi bro, bener. Ada timingnya. Untuk networking kan ada timingnya. Lu nggak mungkin mau tiap hari jalan ke orang. Bro mau kenalan pak mau kenalan nggak mungkin kan. Bener. Jadi sembari lu dapet kenalan ya lu ini perkuat hard skillnya, fokus satu soft skillnya. Oke lah berarti kita sama-sama setuju lah ya. Kedua-duanya memang penting banget dan harus dilakuin. Dan ya kalau bisa kalau dari kita ya, kalau dari kita ya mungkin skill grinding dulu, baru networking. Skill grinding dulu baru biar kalian saat networking juga ada yang bisa di show off gitu loh. Betul. Ada yang bisa di show off untuk meyakinkan lawan bicara kalian juga. Oke lah mungkin sampai sini dulu ya episode 2 ya. Oke, sip. Kita lanjut nanti di episode 3. Episode 3 bahas apa nih kayaknya nih? Apa nih Mal? Kayaknya kemarin ada 2 opsi gak sih selain opsi yang ini? Judul yang kedua tuh kalau nggak salah apa ya? Gue lupa. Ya. Oke, mungkin lah nanti inilah kita coba. Iya, nanti kita coba cari-cari. Oke, kalau begitu terima kasih buat yang udah nonton. Yes, mudah-mudahan ini bisa memberikan kalian insight baru juga. Dan mungkin ya seperti yang tadi gue omongin ya, kita di sini bukan ngajarin, kita di sini cuma ngasih sharing pengalaman doang. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke lah kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Thank you guys. See you in the next video.